Sementara itu pemirsa, militer Israel menyerang bendungan Karaun di lembah Beka, Lebanon Selatan. Serangan tersebut diluncurkan sebanyak 2 kali dalam 1 jam. Dalam 1 jam, tentara militer Israel meluncurkan 2 kali serangan terhadap bendungan Karaun di lembah Beka, Lebanon Selatan. Bendungan tersebut membendung sekitar 220 juta meter kubik air yang menjadi fondasi utama keamanan air, irigasi, dan jaringan listrik di Lebanon. Otoritas Sungai Litani memperingatkan jika bendungan Karaun hancur dapat memicu bencana banjir besar di wilayah tersebut. Pemirsa, drone militer Hizbullah menyerang pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Serangan itu disebut membuat Kolonel Meir Biderman, Komandan Brigade Lapis Baja ke-401 Israel, mengalami luka serius. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel, mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Drone pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada rekaman yang dirilis oleh Hizbullah, sebuah mobil yang berisi pasukan Zionis Israel diserang oleh drone Hizbullah. Terlihat pada serangan ini, 2 tentara Zionis Israel melompat dari mobil untuk menghindari serangan drone Hizbullah. Sebelumnya, Israel mengumumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Arrows of Fire, untuk memerangi Hizbullah. Pemirsa, munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam hari Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real time. Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah. Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan. Militer Israel melancarkan serangkaian serangan pada hari Selasa yang menargetkan berbagai wilayah di Nabatieh, Lebanon Selatan.
Serangan terjadi seiring dengan terus meningkatnya pertempuran antara Hizbullah dan Israel. Rekaman video menunjukkan ledakan dan kepulan asap tebal yang membumbung di atas Nabatieh dan kota-kota sekitarnya setelah serangan tersebut. Media Lebanon melaporkan 14 serangan udara Israel di kota Yohmor al-Shakif menghancurkan puluhan rumah. Serangan tambahan dilaporkan menghantam kota Zotar al-Sarkia di mana 2 orang tewas. Serangan udara juga dilaporkan terjadi di kota Arnon Haboush, Far Tebnit, Qataria al-Riz, Sabadin, dan Nabatieh al-Fouka. Menurut laporan Lebanon, serangan Israel meningkat dengan serangan udara dan penembakan artileri terus-menerus yang mempengaruhi sebagian besar kota di daerah tersebut. Pemirsa, seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Somira di Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Somira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Somira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel memperluas operasi darat di Lebanon. Israel juga akan merebut wilayah strategis seiring dengan meningkatnya pertempuran di sepanjang perbatasan. בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם. Pemirsa, tentara Israel memaksa sejumlah keluarga meninggalkan rumah mereka di Bethlehem, tepi barat Palestina. Usai dikosongkan, Israel merobohkan salah satu rumah warga Palestina di wilayah tersebut. Suasana tegang terjadi di kota Nahalin, Barat Bethlehem, tepi barat Palestina, saat pasukan Israel memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Warga berbondong-bondong keluar dari rumah mereka sambil membawa barang-barang pribadi di tengah penjagaan ketat tentara Israel. Tak lama setelah dikosongkan, alat berat militer Israel mulai melakukan pembongkaran dan menghancurkan salah satu rumah warga di Nahalin. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah bangunan yang dihancurkan Zionis Israel maupun alasan pembongkaran tersebut. Namun penghancuran rumah warga Palestina di wilayah tepi barat semakin memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Situasi di tepi barat sendiri kian memanas di tengah meningkatnya operasi militer Israel dan kekerasan oleh pemukim ilegal terhadap warga Palestina.